karena kebutuhan saja. Nah, makanya syariat membolehkan tadi. Baik. Jadi itulah dia sekelumit tentang apa? Tentang jual beli salam ini tadi. Ketika kita nanti berbicara mengenai salam nih, jual beli salam atau transaksi salam nih, jual beli pesan memesan barang nih tadi, ada beberapa istilah yang dipakai dalam salam. Dalam transaksi salam ini ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama disebut namanya muslim. Muslim. Ya. Muslim itu berarti pihak pemesan. Ya, pihak pemesan disebut namanya muslim. Jadi dalam transaksi jual beli salamnya tadi ada beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama ada istilah muslim. Muslim itu pihak yang memesan atau pihak pemesan. Ya. Yang kedua ada disebut namanya muslam ilaihi. Muslam ilaihi. Muslam ilaihi. Ya. Muslam ilaihi adalah pihak yang menerima pesanan. Muslam ilaihi. Pihak yang menerima pesanan. Yang tiga disebut namanya muslam fihi. Muslam fihi. Muslam fihi ini itu adalah barang yang dipesan atau komoditi. Ya. Komoditi atau barang yang dipesan. Muslam fihi. Jadi muslim adalah pihak pemesan, muslam ilahi pihak yang menerima pesanan, sedangkan muslam fi itu adalah barang atau komoditi yang dipesan. Itu tiga istilah itu akan kita temukan ketika kita berbicara dalam transaksi salam atau jual beli dalam bentuk pesan memesan barang. Jadi sesungguhnya transaksi salam ini atau pesan memesan barang yang saat ini sudah sudah umum dilakukan ya dalam kehidupan kita kan ya, apalagi transaksi itu secara online pula kan gitu ya. Nah, sehingga lebih mudah untuk melakukan transaksi salam ini tadi, walaupun masih dijumpai ya praktek-praktek warna tadi, ketidakjelasan dalam transaksi salam atau jual beli barang dengan cara pesan memesan ini tadi. Kita mulai. Wa syurita fi sihhati salamin wa syurita fi sihhati salamin sittatun ukhra ikhtassa biha wa huwa bai'u syai'in mausufin fi zimmatin bi badalin yajibu ta'jiluhu bi majlisil bai'i bi lafzis salami awis salafi. Ya, salam. Ya. Wasurita disyaratkan. Jadi waw seperti yang sudah kita terangkan yang lalu, karena dia merupakan waw pembuka kata lil istinaf. Jadi tak usah pada diartikan. Wasurita disyaratkan fi sihhati untuk sahnya transaksi salam. Ya, transaksi salam. Salam tadi satu istilah. Kalau kita artikan salam itu apa? Jual beli dengan cara pesan memesan barang. Nah, ya, bukan jual beli langsung. Nah, bukan jual beli kontan, tapi jual beli tak langsung. Pesan. Disitulah namanya salam itu kan ya, ada pesanannya. Ya. Sekarang apa? Semua pesan-pesan barang di dalam kehidupan kita sekarang ini semuanya menyentuh ya, lapisan masyarakat.
ya, mulai dari kue ke baju begitu ya, dan yang lain-lain, kebutuhan hidup manusia. Adalah. Jadi katanya untuk sahnya transaksi salam itu disyaratkan sittatun ukhra, 6 syarat yang lain. 6 syarat yang lain. Sittatun ukhra, 6 syarat yang lain. Ikhtassa biha, yang menjadi ciri khususnya. Ikhtassa biha, yang menjadi ciri khususnya. Jadi 6 syarat itu menjadi ciri khusus daripada transaksi salam. Ya. Apa itu salam? Salam ini sebutannya wahwa, yaitu, ini dijelaskannya kan ya. Apa itu salam? Apa itu transaksi salam? Transaksi atau jual beli barang dengan cara pesan memesan. Apa itu salam? Dijelaskannya wahwa, yaitu bai'u syai'in, menjual sesuatu. Menjual sesuatu. Mausufin, yang disifati. Menjual sesuatu yang disifati, menjual barang yang disifati, fi zimmatin, dalam tanggungan. Jadi barang yang disifati, barang yang disifati itu adalah dalam tanggungan. Zimmah. Kalau bahasa kita apa namanya itu dalam tanggungan itu? Utang lah ya. Jadi barang yang dipesan itu, ya, barang yang dijual itu, yang disebutkan sifat-sifatnya menjadi hutang. Bai'u syai'in mausufin, menjual sesuatu atau menjual barang yang disifati dalam tanggungan, bibadalin, dengan pertukaran. Dengan pertukaran. Ada saman, ada musamman. Ada barang, ada harga. Ada harga, ada barangnya. Itu terjadi pertukaran. Musamman. Ya. Bibadalin, dengan pertukaran, yajibu ta'jiluhu, yang wajib menyegerakannya. Yang wajib menyegerakannya di majlisil bai'i, di tempat transaksi jual beli. Di majlisil bai'i, di tempat transaksi jual beli. Kalau bahasa kita apa namanya ya? Di tempat akad lah gitu ya. Tempat akad. Di tempat transaksi jual beli ya. Bilafzi salami, dengan lafaz akad salam. Dengan lafaz akad salam. Dengan lafaz akad salam, awis salafi, atau salaf. Jadi boleh menggunakan lafaz akad salam, boleh juga menggunakan lafaz akad salaf. Itu kalau bahasa Arab gitu ya. Tapi kan kita tidak menggunakan kedua-duanya kan ya. Tidak menggunakan istilah apa? Salam atau salam. Kalau dalam bahasa Arab, yang menggunakan bahasa Arab ya seperti itu, dengan menggunakan lafaz akad salam atau menggunakan lafaz akad salaf. Dua-duanya sama arti. Nah, jadi yang disebut namanya transaksi salam atau jual beli salam itu apa? Wa huwa bai'u syai'in mausufin fi zimmatin bibadalin yajibu ta'jiluhu bi majlisil bai'i bi lafzi salami awi salafi. Itu dia.
menjual barang yang disifati dalam tanggungan dengan pertukaran yang wajib menyegerakannya di majelis atau di tempat transaksi jual beli dengan menggunakan lafaz akad salam atau salam. Al-awalu, syarat yang pertama. Ya, dari 6 syarat. Ini 6 syarat tadi kan? Nah, ini syarat yang pertamanya. Al-awalu, syarat yang pertama. Qabdu ra'si malin. Menerima uang muka. Uang muka. Istilah kita singkatnya apa? DP. Itu dalam keseharian kita itu udah biasa, itu namanya DP. Menerima uang pangkal, uang muka, atau modal awal, ya, ra'sul mal. Karena kalau tidak begitu, seperti yang sudah kita terangkan tadi, kan ini akad ini kan penuh dengan goror. Goror itu apa? Penuh dengan ketidakjelasan. Kalau cuma melakukan transaksi salam tanpa adanya modal awal yang diserahkan, tanpa adanya uang muka ya, atau DP istilah kita yang diserahkan, ini kan bahaya kali nih, ya kan? Nah, kan bisa saja terjadi kecurangan, tak jadi, ya. Padahal apa? Barang yang dipesan itu sudah dibuat. Barang yang dipesan sudah dibuat, ternyata yang mesannya tak datang si kan? Muslim ya. Sedangkan muslim ilai, kan ya muslim ilai tadi sudah membuatnya sesuai pesan. Tapi si muslimnya tak datang, pihak yang memesan. Sementara ya muslim ilahi tadi, pihak yang menerima pesanan kan ya, atas muslim fi barang yang dipesan tadi sudah dibuat itu kan melakukan modal. Kalau tak diambilnya, jelas sudah dia rugi, ya kan? Nah, kalau bahasa kampung kita apa namanya? Temangut, ya, temakan modal. Nah, itu. Kenapa? Karena tidak ada pula kan ya, tidak ada ra'sul mal yang diterima oleh muslim ilaihi. Jadi syarat yang pertama ya, syarat daripada syarat-syarat transaksi salam itu apa? Qabdu ra'sil mali. Ya. Qabdu ra'si mali. Ya, menerima uang muka atau DP tadi, uang pangkal atau modal awal. Apa itu yang dimaksud ra'sul mal? Ra'sul mal itu apa? Wa huwa saman. Itu harga barang. Dijelaskan ya kan. Apa itu ra'sul mal? Ra'sul mal itu adalah apa? Wa huwa saman, yaitu harga barang. Harus diterima dulu oleh muslim ilaihi dari muslim atas muslim fi. Tiga istilah tadi yang sudah kita jelaskan di awal tadi, ada muslim, ada muslim ilaihi, ada muslim fi. Muslim pihak yang memesan, kalau muslim ilai pihak yang menerima pesanan, sedangkan muslim fi barang atau komoditi yang dipesan. Itu yang pertama. Nah, dalam hal ini katanya wa yajuzul istibdadu biqabdi ra'sil mali. Wa yajuzul istibdadu, dan boleh ada pemaksaan. Nah, ya istibdad. Boleh ada pemaksaan. Atau bisa juga boleh bersikeras. Ya. Boleh bersikeras biqabdi ra'sil mali, untuk menerima uang muka.
Jadi dalam hal ini muslam ilahi ya. Muslam ilahi tadi, bolehkah dia memaksa? Boleh. Jelas itu kan gitu ya. Nah, dalam bentuk apapun komoditi atau barang yang dipesan. Jadi kasihlah uang panjar gitu ya. Nah, kasih uang panjar lah dulu, atau kasihlah uang muka dulu. Ya, berapa ya terserah. Itu kan berdasarkan kesepakatan ya. Kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang terpenting roksul mal itu harus diterima dulu. Karena walaupun kenal sama kenal gitu sudah biasa gitu ya. Kalaupun tidak ada roksul mal itu payah itu. Karena apa? Di dalam dunia bisnis ini itu banyak sesuatu yang terjadi. Ya. Ini di dalam dunia bisnis nih itu merupakan belantara rimba yang luas. Bisa segala sesuatu terjadi, bisa segala sesuatu terjadi. Ya. Jadi oleh karena itu dalam hal transaksi salamnya tadi itu harus ada apa? Ra'sul mal. Bolehkah itu ada pemaksaan? Ya. Bersikeras untuk menerima ra'sul mal boleh. Ya. Siapa? Ya muslim ilaih. Ya muslim ilaih. Wa yajuzul istibdadu bi qabdi ra'sil mali. Boleh ada pemaksaan menerima uang muka atau modal awal iza kana muayyanan apabila transaksi salam itu telah ditentukan. Iza kana apabila transaksi salam itu telah ditentukan. Kalau memang sudah ditentukan dan disepakati ya untuk melanjutkan transaksi salam itu, maka serahkanlah dulu ra'sul mal sehingga Pak diterima oleh muslim ilaih. Amma iza kana fi zimmati fala. Adapun apabila transaksi salam itu dalam tanggungan. Apabila transaksi salam itu dalam tanggungan, artinya belum ditentukan gitu ya. Nah, transaksi salam itu dalam tanggungan, dalam jaminan dirinya, ya, fala, maka tidak boleh ada pemaksaan. Maka tidak boleh ada pemaksaan. Malam yu'ayyin fil majlisi, selama tidak ditentukan di majelis akad. Malam yu'ayyin, selama tidak ditentukan fil majlisi, di majelis akad atau di tempat transaksi. Kalau tidak ditentukan ya maka tidak boleh ada pemaksaan. Artinya apa? Itu hanya unsurnya apa? Unsurnya kewajaran saja. Sila. Tapi kalau sudah ditentukan dia transaksi salam itu bentuk barang apa yang akan dipesan begitu ya, itu boleh muslim ilaih itu apa? Memaksa untuk menerima panjar lah, menerima uang muka ya atau modal awal dari barang yang dipesan atau muslaf ini tadi katanya. Jadi kalau tidak ditentukan masih apa dalam tanggungan aja, maka itu tidak boleh ada pemaksaan. Malam yu'ayyin fil majlisi. Fa in uyina fihi, jika ditentukan di majelis akad, ya, jika ditentukan di majelis akad, ya, barangnya itu ditentukan di majelis akad, jazal istibdadu biqabdihi, boleh ya, ada pemaksaan untuk menerimanya, untuk menerima uang muka. Fa'in uyina, jika ditentukan fihi, di majelis akad. Jadi barang yang dipesan itu sudah ditentukan di majelis akad.
atau di tempat transaksi. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan jazal istibdadu, boleh, ini pun kewajiban ya, boleh aja. Boleh ada pemaksaan atau boleh adanya sikap bersikeras. Ya. Bersikeras untuk menerima ra'sul mal, harga barang di awal atau di muka. Boleh itu kalau sudah tentukan. Qabla tafarruqin, sebelum berpisah. Sebelum berpisah, maksudnya apa? Sebelum kedua belah pihak berpisah dari tempat transaksi. Au qabla luzumi aqdin, atau sebelum melakukan akad. Atau sebelum melakukan akad. Luzum. Sebelum melakukan akad. Walau qama wa tamashaya manazila hatta hasal al-qabdu qabla tafarruqi lam yadurra. Walau qama, sekiranya keduanya berjalan, berdiri, ya. Sekiranya keduanya berdiri, qama. Sekiranya keduanya berdiri, maksudnya apa? Muslim sama muslim ilaihi. Tiga itu aja kan ya. Muslim, muslim ilaihi sama muslim fi. Kalau muslim fi itu kan barangnya. Nah, muslim sama muslim ilaihi. Kalau sekiranya keduanya berdiri, maksudnya muslim sama muslim ilaihi. Ya. Wa tamasyaya, dan berjalan manazila, beberapa langkah. Ya. Berdiri lalu berjalan beberapa langkah hatta hasalal qabdu, sampai terjadi ya, penerimaan ya, sampai terjadi penerimaan uang muka. Nah, sampai terjadi penerimaan uang muka qabla tafarruqi. Jadi kalau sekedar keduanya berjalan, berbincang-bincang ya, bercakap-cakap begitu ya, berdiri lalu berjalan beberapa langkah, dalam keadaan gitu keduanya apa? Lalu apa? Terjadilah deal kalau bahasa gitu ya. Terjadilah penerimaan uang muka itu tadi katanya qabla tafarruq, sebelum berpisah, sebelum keduanya berpisah ya, meninggalkan tempat transaksi atau tempat masyarakat itu katanya lam yadurra, tidak mengapa. Kalau tak mengapa gimana maksudnya? Ya boleh, tak apa-apa. Jadi kalau berdiri lalu berjalan sambil ngomong, sambil berbicara gitu ya, tapi cakap-cakap lah kalau kita, lalu terjadi penyerahan uang muka ini tadi diterima oleh Muslim ilaih, itu katanya lam yadurra, tak masalah. Bolehlah itu, tak mengapa itu. Jadi intinya yang pertama apa? Dalam hal transaksi salam ini yang pertama itu, syarat yang pertama yang harus dipenuhi apa? Qabdu ra'si malin. Menerima uang muka. Itu yang terpenting. Menerima uang pangkal atau modal awal dari harga barang atau dari harga muslim fi. Itu wajib. Yang itu syaratnya. Artinya kalau saya tadi setelah cakap kan beberapa langkah ya, lalu itu baru diberikan kan? Ya. Apa? Sebelum berpisah Ya. Lalu ketika sana terjadi berpisah, itu lewat jauh berapa kilometer, atau pandang dia, belum lagi. Belum bisa, belum terjadi transaksi salam, belum. Artinya diulang balik. Belum balik ya? Iya, bertemu balik. Harus bertemu balik. Kalau seandainya kita tunggu besok lah yang lupa tadi, berarti besok itu ngulang balik dari awal. Iya, ngulang dari awal. Artinya apa? Besok lah. Artinya apa? Transaksi salam hari itu tidak ada. Dan itu mesti wajib ada. Iya, mesti. Itu syarat. Itu syarat. Kenapa mesti ada ra'sumal? Karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa transaksi salam itu penuh dengan gharar, ketidakjelasan.
Jadi kemarin jadi tak boleh kita bilang, udahlah nanti sekalian aja lah kebaya lunas sekalian, tak boleh itu. Tak bisa. Bisa. Kecuali di mata saya. Ya, kita bisa. Kenapa? Karena seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa dunia bisnis ini itu pernah penuh dengan lika-liku. Banyak risikonya, banyak. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kedua belah pihak ini tadi harus sama-sama senang gitu ya. Jangan ada satu pihak yang merasa dirugikan. Pihak lain yang merasa untung ini tadi. Karena kalau yang namanya jual beli salam ini tadi, kalau seandainya tidak ada rasul mal, yang pertama ya DP-nya tidak ada diserahkan pertama kalian. Kemudian setelah muslam fih ya barangnya disiapkan gitu ya, ternyata si muslimnya nggak datang, nggak muncul dia. Yang rugi siapa? Nahankannya. Nah itu angka ruginya itu. Jadi kalau dia sudah menyerahkan sudah menyerahkan rasul malnya, sudah diterima oleh muslim ilaih tadi ya, maka mau tak mau dia datang. Ya. Mau tahu dia datang. Minimal dia mengambil sebanyak barang sesuai dengan rasul mal yang diserahkannya. Kalau seandainya dia tak punya duit lagi gitu ya, dia datang. Ya, biasa bukannya alasannya gitu ya. Nah, pokoknya dia baru menyerahkan cuma 2,5 juta dari 10 juta. Berapa dapatnya? Perhitungan aja lah. Berapa barang yang didapatinya? Ya. Udah kasihkan aja. Itu mah hak dia. Kenapa? Rasul mal sudah diserahkannya dan sudah diterima Rasul mal itu oleh apa? Muslim ilaih. Si muslim sudah menyerahkan Rasul mal kepada muslim ilaih. Ya. Seberapa banyaknya itu muslim fee harus diserahkan sama dia. Nah, kalau tidak apa? Itu syarat. Kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka transaksi salam itu tidak sah. Itu aja. Namanya syarat kan ya. Syarat sah. Kan itu kan sama dengan pokoknya syarat sah sholat. Ada syarat wajib sholat kan ya. Ada syarat sah sholat. Artinya kalau tidak memenuhi syarat berarti tak wajib. Kalau syarat sah sholat berarti kalau tidak memenuhi syarat berarti sholatnya tidak sah. Itu kan beda kan ini ya. Nah, walaupun dia di luar sholat gitu. Sebelum sholat. Kalau di dalam sholat itu rukun. Rukun itu harus memenuhi syarat sah. Ya, syarat sah. Contohnya kalau umpamanya apa? Takbiratul ihram. Itu ya, itu contoh. Takbiratul ihram itu adalah bagian daripada rukun sholat yang bersifat bacaan. Syarat sahnya, syarat sah rukun sholat yang bersifat baca itu apa? Dia harus yusmi'u nafsahu, memperdengarkan bacaan rukun itu kepada dirinya sendiri. Mesti dia perdengarkan, itu syarat sahnya. Kalau tak diperdengarkannya bacaan wajib itu kepada dirinya sendiri, maka tidak sah. Bacaan wajib tuh, kalau bacaan wajib tak sah, ya otomatis berimbas kepada sholatnya. Nah, itu contoh. Gitu. Nah, itu syarat sah. Itu kalau apa? Kalau sudah masuk dalam sholat, gitu ya. Setiap rukun-rukun daripada sholat itu sendiri ada ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Makanya ketika kita bicara rukun sholat itu yang utamanya 13. Walaupun ada pendapat, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Bervariasi. Ya, sesuai apa? Sesuai dengan cara imam tersebut untuk menghitungnya. Tapi utamanya apa? Yang utamanya 13. Ya. Nah, itu contohnya. Ya. Baik. Jadi itu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Iya, itu syarat. Kalau tidak dipenuhi syaratnya berarti transaksi salamnya tak sah. Nah, satu ya. Yang kedua, wasani, syarat kedua. Syarat kedua dari syarat-syarat transaksi jual beli salam. Kaunu muslamin fi dainan. Ini tadi muslim fi kan? Istilah tadi.
kaunu muslamin fihi dainan. Keadaan barang pesanan itu, dainan, sebagai hutang. Sebagai hutang bagi siapa? Sebagai hutang dalam tanggungan muslam ilaihi. Muslam ilaihi. Jadi barang yang dipesan itu merupakan sebagai hutang bagi apa? Bagi muslam ilaihi. Muslam ilaihi. Jadi muslam fi sebagai hutang bagi muslam ilaihi. Jadi keadaan barang yang dipesan itu sebagai hutang. Bagi siapa? Bagi muslam ilaihi. Pokoknya apa? Itu merupakan tanggung jawab dialah. Ya, dalam tanggungan dialah barang itu untuk diadakan sesuai dengan pesanan. Kalau tidak ada nanti, itu risiko dia. Risiko apa? Muslam ilaihi. Falau qala aslamtu ilaika hadza sauba au dinaran fi zimmati fi sukna hazihi sanatan lam yasihhas salam. Kalau seseorang berkata, aslamtu, saya pesan, ilaika, kepadamu, aslamtu ilaika, saya pesan kepadamu, hazas sauba, pakaian ini. Berarti apa ini? Barangnya ada. Hazas sauba kan? Berarti apa? Barangnya kan ada di muka dia. Artinya apa? Bukan bai'ul ma'dum atau bukan bai'ul ghaib. Kalau dibilangnya pakaian ini, berarti barang itu ada di majelis akad atau di tempat transaksi. Itu yang harus kita pegang dulu. Jadi kalau ada orang berkata, ya berbicara, adalah aslam ilaika hadza sauba, ku pesan kepadamu pakaian ini. Itu berdasarkan akad salam tadi yang sudah kita jelaskan. Itu sah atau tidak itu? Kalau seperti itu nggak bisa sah, karena yang namanya salam itu barangnya tak ada di waktu transaksi. Iya, ini ada barang nggak? Kan dibilangnya apa? Kaunu muslamin fihi dainan. Keadaan barang yang dipesan itu sebagai hutang. Jadi barang yang dipesan itu kalau sebagai hutang berarti berada dalam tanggung jawab muslam ilaihi untuk mengadakannya. Kalau ada di saat transaksi, itu bukan namanya itu transaksi salam, tapi namanya bai'u ainin musyahadah, jual beli barang yang ada, jual beli barang yang disaksikan ada di majelis akad atau di tempat transaksi. Nah, ya. Satu, ini contohnya. Au katanya, au dinaron fi zimmati fi sukna hazihi. Au dinaron atau
aslamtu ilaika dinaron itu maksudnya ya. Au dinaron maksudnya apa? Au aslamtu ilaika dinaron. Atau aku serahkan kepadamu 1 dinar. Oh, tadi pesan ya diserahkan. Nah, ya. Au dinaron atau aku serahkan atau saya serahkan kepadamu 1 dinar fi zimmati dalam tanggunganku. Dalam tanggunganku fi sukna haza untuk pesan tempat tinggal ini. Untuk memesan tempat tinggal ini. Berarti tempat tinggalnya ada kan? Karena semuanya ini pakai kata tunjuk ini ataupun kata tunjuk jauh. Ya. Jadi katanya kalau atau cakap yang gini katanya ada seseorang bilang ini, kuserahkan kepadamu 1 dinar ya, dalam tanggunganku untuk memesan tempat tinggal ini. Berarti kata ini itu menunjukkan barangnya ada di majelis akad. Sama seperti tadi, hazaz sauba, pakaian ini, berarti pakaian itu ada di majelis akad. Kalau umpamanya ada orang bilang seperti itulah, tapi maksud dia transaksi salam, boleh nggak? Kan gini ya, nah, itu kan ya misalnya. Sanatan 1 tahun, maksudnya kontrak rumah 1 tahun. Kalau bahasa kita gitu kan ya, katanya gini kan ya, izin mati fi suknahazi sanatan, dalam tanggunganku untuk memesan tempat tinggal ini 1 tahun. Jadi kalau bahasa kita dapat kontrak rumah 1 tahun, userahkan kepadamu 1 dinar untuk kontrak rumah ini 1 tahun. Macam mana? Lam yasih salam, tidak sah transaksi salam itu. Ya, lam yasih salam, tidak sah transaksi salam itu. Kenapa tak sah? Karena barangnya ada di majelis akad tuh. Nah, ya. Barangnya ada di tempat transaksi itu. Padahal tadi syarat kedua daripada syarat jual beli salam itu apa? Dainan, sebagai hutang. Jadi barang yang dipesan itu sebagai hutang, sebagai hutang bagi muslam ilaih, sebagai hutang bagi pihak yang menerima pesanan. Ini kalau pula ada di waktu akad itu, di waktu akad transaksi salam itu terjadi, ada barangnya di situ, ya tidak sah itu, tidak sah namanya transaksi salam. Kenapa transaksi tidak sah? Karena bukan dalam bentuk dainan. Padahal kalau transaksi salam itu apa? Itulah bentuknya, syaratnya apa? Bahwa barang yang dipesan itu apa? Masih dalam bentuk utang lah. Utang siapa? Utang muslim ilaih untuk mengadakannya atau untuk memenuhi barang yang dipesan ya, oleh muslim. Ya, kan 3 itu istilah ya, berapa? Ya putar-putarnya 3 istilah saja. Muslim ilaih sama muslim fi. Ya, muslim yang memesan, kalau muslim ilaih yang menerima pesanan, kalau muslim fi barang yang dipesan. Jadi istilah itu 3 putar-putar situ ya itu. Au qala, atau seseorang berkata fi hazal abdi. Fi hazal abdi. Maksudnya banyak ke belakang. Aslamtu ilaika dinaran fi hazal abdi. Ya. Atau katanya qala, seseorang berkata, kuserahkan kepadamu, kuserahkan kepadamu 1 dinar, kuserahkan kepadamu 1 dinar untuk mendapatkan hamba ini, untuk mendapatkan hamba ini fi hazal abdi,
untuk mendapatkan hamba ini. Kalaupun seperti itu yang diucapkan oleh seseorang, katanya jelas ya kan, hamba ini berarti barangnya ada di waktu itu, ya. Walaisa bisalamin, maka hal itu bukanlah transaksi salam. Walaisa bisalamin, maka hal itu bukanlah transaksi salam, kotaan tanpa khilaf. Kotaan tanpa khilaf. Tidak ada perselisihan pendapat ulama di situ. Jadi kalau ada ucapan seseorang dalam bentuk yang tiga ini tadi, itu tidak sah salam dan juga tidak bisa disebut apa? Transaksi salam. Qat'an, ya, tanpa khilaf. Kenapa? Liikhtilali ruknihi, karena cacat rukunnya. Ah, itu kan ya rukun, itu kan syarat rukunnya. Syarat juga rukunnya. Liikhtilali ruknihi, karena cacat rukunnya. Cacat atau rusak. Karena cacat atau rusak rukunnya. Wa huwa dainiyah. Wa huwa dainiyatu. Wa huwa dainiyatu. Yaitu barangnya. Ad-dainiyatu, barangnya berstatus hutang. Yaitu muslamfi, berstatus hutang. Bahwa yaitu muslamfi, ad-dainiyatu, berstatus hutang. Memang transaksi salam itu yang tadi dainiyah menghendaki status hutang, itu disebut namanya salam. Ya, kalau ada pula barangnya di tempat transaksi, tak salam namanya, itu udah selesai saja transaksi, dan itu namanya bai'u ainin musyahadah. Wala yan akidu bai'an hina izin, katanya. Wala yan akidu bai'an hina izin. Dan juga tidak sah walayan akidu, dan juga tidak sah bai'an sebagai akad baik. Walayan akidu bai'an, dan juga tidak sah sebagai akad baik. Akad baik pun waktu itu pun juga tak sah. Ya, kalau bentuknya seperti itu ya, lafaznya seperti itu ya. Jadi kalau lafaznya seperti itu, ya, salamnya tidak sah, baik pun juga tak sah. Sama. Kalau lafaznya seperti itu ya, aslamtu ilaika hazas sauba. Aku pesan kepadamu pakaian ini. Itu kan kon jual beli namanya. Ya, kecuali ku beli ke gede, itu jelas dia. Ya. Ya. Atau kata apa? Aslamtu ilaika dinaron fi sukna haza sanatan. Atau kata apa? Aslamtu ilaika dinaron fi hazal abdi. Nah, salam tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Lafaz itu pun tidak bisa disebut namanya jual beli. Nah, kayak gitu pula. Nah, gitu ya. Nah, makanya kata ya, wala yang akidu bai'an hina izin, dan juga tidak sah, ya, juga tidak sah sebagai akad baik hina izin ketika itu. Wa mata wada'a yadahu alaihi dhaminahu dhamanal maghsubi, dan apabila muslim meletakkan tangannya, dan apabila muslim meletakkan tangannya di atasnya, di atas muslim fi, alaihi, ala muslim fi,
Kalau muslim meletakkan tangannya di atas muslam fi, barang yang dipesan. Karena barang yang dipesan itu ada di waktu itu, ada di tempat transaksi atau di majelis akad. Jadi kalau umpamanya si muslim ya meletakkan tangannya untuk mengambil ya muslam fi, nah, kalau ngambil kan tak mungkin tak letakkan tangan gitu ya, letakkan ada perlu diambil. Nah, ya. Jadi bagaimana kalau muslim ya, kalau muslim meletakkan tangannya di atas muslim fi, ya diambilnya lalu diambil gitu ya, dominahu doman al mahsubi, maka dia harus menjaminnya, ya. Seperti dia harus menjaminnya sebagai jaminan barang yang dirampas. Artinya kalau itu diambilnya maka dia harus menjaga barang yang diambilnya itu sebagai bentuk barang rampasan. Nah, itu dia risikonya kalau diambilnya. Ya. Dominahu doman al-mawsubi. Kenapa? Wala ibrata bi ismihi lahu, tidak dipandang. Wala ibrata, dan tidak dipandang izin muslam ilaih kepadanya, tidak dipandang izin muslam ilaih kepadanya, kepada muslim fi qabdihi, untuk menerimanya atau dalam menerimanya, dalam menerima muslam fi. Jadi restu atau izin muslam ilaih kepada muslim untuk menerima muslam fi itu tak dipandang. Ya, dianggap tak ada kalau tidak, dianggap tidak ada. Li'annahu laisa iznan syar'iyyan, karena itu bukanlah ya, izin syar'i. Ya, karena itu bukanlah izin syar'i. Maksudnya apa? Bukanlah bentuk izin yang dibenarkan syariat. Karena itu bukanlah bentuk izin yang dibenarkan syariat. Bal huwa laghin, bahkan dia itu ya, yang dia diterimanya itu laghin. Ya. Apa laghin? Bal huwa laghin. Ya. Bahkan dia itu adalah apa? Akad yang sia-sia. Ya, akad yang sia-sia, akad yang sia-sia. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada apa? Daripada syarat sah transaksi salam. Baik. Lagi ya, lanjut. Yang ketiga. Wasalisu, syarat ketiga. Kaunuhu makduran ala taslimihi. Kaunuhu itu kembali muslam fih ya. Kaunu muslam fih. Kaunu muslamin fih. Keadaan muslam fih ya, makduran dapat. Jangan pula tidak dapat pula kan ya, tiba waktunya tak sanggup. Itulah kalau waktu terjadi akad itu dipikirkan dulu. Nah, jangan nanti kalau sudah sampai waktunya jatuh tempo baru menyerah. Itu tak boleh. Makanya apa? Ketika terjadi transaksi salam itu tadi, pikirkan dulu baik-baik antara muslim dan muslam ilahi atas muslam fi. Jangan nanti begitu datang waktunya, kan ya, kawan sudah datang jauh-jauh gitu ya, ada barangnya. Jangan. Jadi katanya apa? Wasalisu, syarat ketiga kaunuhu, keadaan muslam fi itu apa? Dapat ala taslimihi, diserahkan.
keadaan muslam fi dapat diserahkan min ghairi masyaqqatin kabiratin, tanpa kesulitan besar. Tanpa kesulitan besar. Jadi untuk menyerahkannya apa? Tanpa kesulitan besar. Kalau yang ringan-ringan biasalah ada gitu ya. Transaksi gitu ya. Tanpa kesulitan besar fi mahilhi. Fi mahilhi. Bukan mahal ya, mahil. Tengok di atas itu. Ya mahil ya. Nah, matanya mahilhi. Katanya dijelaskan lagi bikasril ha. Supaya jangan keliru. Dijelaskannya bikasril ha'i. Ai fi waqti hululihi. Fi waqti hululihi. Ai waqti wujubit taslimi. Fi mahillihi, di waktu. Fi mahillihi itu sama? Di waktu atau pada waktu ya, pada waktu penyerahannya. Fi waqti hululihi, pada waktu penyerahannya. Jadi mahillihi itu maksudnya apa? Fi waqti hululihi, pada waktu penyerahannya. Ai maksudnya waqti wujubi taslim, pada waktu datang kewajiban menyerahkan. Pada waktu tiba kewajiban menyerahkan. Semua dijelaskannya secara rinci. Wazalika, yang demikian itu maksudnya apa? Kaunuhu makdurun ala taslimi itu ya. Kaunul muslami fi makdurun ala taslimi, wazalika yang demikian itu bil aqdi, diserahkan saat akad. Diserahkan saat akad. Bil aqdi, diserahkan saat akad. In kana salamu, jika transaksi salam itu halan, pakai tasdid ya, bukan halan. Halan. Jika transaksi salam itu ya, halan, dengan cara hal. Ya. Halan dengan cara hal. Apabila transaksi salam itu dilakukan dengan cara hal. Ya. Kalau halan ini bahasa kita kontan, ini pakai tasdid ya, halan. Ya. Satu lagi namanya muajjalnya. Muajjalan, takjil kan ya. Halan ini adalah tidak disebutkan kapan diserahkan. Tidak disebutkan kapan diserahkan muslam fi. Tak disebutkan. Tapi pesan aja. Begitu ada barangnya, ini ya, baru suruh datang. Nah, transaksi akad. Dia barang kau pesan. Jadi diserahkan dia pada waktu apa? Pada waktu terjadi akad transaksi tadi. Kalau memang salam itu bentuknya halan, tidak disebutkan kapan diserahkan. Begitu sudah ada barangnya, kapan ini kira-kira? Ya terserah aja. Gitu ya kira ya, terserah aja. Kalau sudah ada barangnya nanti, nah, telepon. Ya, telepon. Kasih, kalau Rasul mal wajib dikasih gitu ya. Pokoknya apa? Katakan ada seseorang yang kolektor gitu ya, dia mencari barang antik. Di antara barang antik itu apa? Katakanlah apa? Jam rado gitu ya. Jam rado kali ya. Ada yang jam rado nih, yang lama itu punya. Ada apa ya cari itu gitu ya. Tolong carikan dulu. Ya kapan mau ya? Ya terserah kamu lah katanya. Kapan dapatnya? Udah dapat kau nanti. Pesan aku, ya Pak. Udah dapat kau nanti. Kau telepon aku, hubungi aku. Nah, ini dia panjarnya. Ya, ini panjarnya. Kau udah dapat barangnya, teleponnya, dihubunginya. Dia apa? Itu barang yang dipesan diserahkan bil aqdi. Diserahkan di saat transaksi atau di saat akad. Kenapa? Apabila salamnya itu dalam bentuk halan, tidak disebut
kapan diserahkan. Nah ya, artinya tak ada waktunya, atau limit waktunya nggak ada. Itu halan namanya. Diserahkan saat akad. Kalau salam itu dalam bentuk halan tidak disebutkan kapan diserahkan. Nah, satu ya. Wabil hululi, dan saat jatuh tempo. Ya. Wabil hululi, dan saat jatuh tempo. Wabil hululi, kalau halan tadi bil akdi, saat diserahkan di waktu akad. Nah ini dia. Wabil hululi, dan saat jatuh tempo ingkana, jika transaksi salam itu muajjal. Jika transaksi salam itu muajjal. Ya. Jika transaksi salam itu muajjal. Muajjal ini penyerahan bertempo. Ya, jika transaksi salam itu muajjal, arti muajjal itu apa? Penyerahan bertempo. Artinya apa? Ada limit waktu, ada batasan waktunya. Dapat diserahkan itu barang yang dipesan ya, di waktu jatuh tempo. Kalau salam itu bentuknya apa? Muajjal. Ya. Fa'in aslama, jika seseorang memesan barang, fa'in aslama, jika seseorang memesan barang, fi munqati, yang terhenti atau yang terputus wujudnya. Kalau seseorang memesan barang fi munqati, yang terputus wujudnya, indal aqdi, ketika diserahkan saat akad, terputus wujudnya. Ketika diserahkan saat akad, di saat akad wujud tak ada, yang dipesan terputus, terhenti. Awil hululi, atau saat jatuh tempo, karotbin, katanya karotbin bisitai, seperti memesan kurma basah. Karotbin, seperti memesan kurma basah, bisitai, pada musim dingin. Ya, memesan kurma basah pada musim dingin. Nah, itu bisa saja wujudnya itu tak ada, tak bisa diserahkan. Ya, tak bisa diserahkan. Kalau seperti itu katanya lam yasihah, tidak sah transaksi salam. Lam yasihah, tidak sah transaksi salam. Wa kaza law zunna husuluhu indal wujubi, begitu juga tidak sah. Wa kaza, begitu juga tidak sah law zunna, kalau diduga. Lauzunna, kalau diduga, husuluhu, dapat tercapai. Kalau diduga dapat tercapai, kita yakin ya, diduga. Ya. Kalau diduga dapat tercapai, indal wujubi, ketika telah tiba waktu penyerahan. Indal wujubi, ketika telah tiba waktu penyerahan. Diduga, ya, dapat tercapai, ya, ketika terjadi waktu penyerahan, ya, ketika telah tiba waktu penyerahan. Lakin bimasyaqqatin azimatin, akan tetapi
dengan kesulitan besar. Nah, ya. Bisa tercapai, bisa, tapi waduh luar biasa ini repot ini. Nah, kalau begitu ya, diduga ya, di masyaqqatin azimah, dengan kesulitan besar, kaqadrin kasirin, seperti memesan jumlah yang banyak. Seperti memesan jumlah yang banyak. Minal bakurati, sejak awal. Minal bakurati, sejak awal, fa innahu la yasihu, maka tidak sah. Fa innahu la yasihu, maka tidak sah. Kalau dari sejak awal dia mungkin sudah pesan banyak gitu ya. Bisa dia Pak, bisa dipenuhi. Bisa, cuma saja mengalami kesulitan besar. Walaupun pada akhirnya bisa terselesaikan katanya. Maka menurut Islam transaksi salam seperti itu tidak sah. Ada ya. Wa dzukira hadza syartu ma'a ilmihi, disebutkan syarat ini padahal sudah tahu mimma marrah. Ya, dari pembahasan lalu waktu jual beli ya. Nah, ya. Makdur, sanggup menyerahkannya kan ya. Barang yang diperjualbelikan itu kan sanggup gitu. Nah, jadi di sini disebutkan lagi gitu, wa dzukira hadza syartu, disebutkan hadza syartu, syarat ini kembali ma'almihi padahal sudah tahu mimma marrah, dari apa yang pembahasan dari mimma marrah, dari pembahasan yang lalu, fil bai'i, dalam bab jual beli. Ya, dalam bab jual beli sudah nih. Apa gunanya disebutkan lagi? Libayani mahallil qudratil mustarati, untuk menjelaskan letak kemampuan yang dipersyaratkan, untuk menerangkan atau menjelaskan letak kemampuan yang dipersyaratkan, letak kesanggupan yang dipersyaratkan, yaitu apa? Halatu ya, wujubit taslimi al-muqarana lil aqdi, yaitu ketika telah tiba waktu penyerahan. Ketika telah tiba waktu penyerahan yang disertai dengan akad, al-muqaranah lil aqdi, yang disertai dengan akad. Ya, fil hali yang tadi di atas. Fil hali, pada transaksi dengan cara hal. Pada transaksi salam dengan cara hal, yang di atas tadi, halan. Ya. Yaitu menyerahkan, yaitu ketika telah tiba waktu menyerahkan yang disertai ya, pada waktu akad, yang diiringi atau disertai pada waktu akad. Ya, fil hali, pada transaksi salam dengan cara hal. Ya, pada transaksi salam dengan cara hal. Nah, itu dia kan ya. Pada transaksi salam dengan cara hal, ada waktu penyerahan yang tidak ditentukan. Wal mutaakhirati anhu, dan belakangan. Ya. Wal mutaakhirati anhu, dan belakangan penyerahannya ila waqtil hululi, sampai waktu jatuh tempo dalam hal penyerahan, sampai waktu jatuh tempo dalam hal penyerahan, fil muajjali, pada transaksi salam muajjal. Yang dari tadi dia menyerahkan dia di bawahnya hanya menerangkan aja. Nah, ya. Pada waktu tadi jatuh tempo. Ya. Penyerahan pada apa? Transaksi jual beli, pada transaksi salam yang muajjal. D. Bi khilafi bai'il muayyani,
Lain halnya jual beli barang yang nyata, nah, barang yang ditentukan, konkret kalau bahasa kita kan ya. Nah, bi khilafi bai'il muayyani, lain halnya ya menjual barang yang nyata. Menjual barang yang nyata. Dari tempat. Nah, ya, fa innal mu'tabara fi, maka yang dipandang, nah, ya, fa innal mu'tabara fi, maka yang dipandang adalah iktiranul qudrati. Iktiranul qudrati menyertakan kesanggupan, menyertakan kesanggupan menyerahkan, menyertakan kesanggupan menyerahkannya bil aqdi, di saat terjadi akad. Itu kalau barangnya nyata ada. Nah, jadi apa katanya? Maka yang dipandang itu apa? Menyertakan kemampuan menyerahkannya bil aqdi di waktu akad. Nah, itulah syarat ketiga daripada syarat jual beli salam. Nah, sampai situ kita. Insyaallah. Alhamdulillah. Malik, jadi Malik. Ya. Kalau ada orang yang si apa tadi jual saham ke kita, jadi dia kata sulman juga waktu sulman. Jadi dibuatnya lah, dibuat si apa namanya Muslim delay katanya. ini kalau seandainya nanti apa namanya tak jadi batal transaksi ini, maka apa tadi DP ini hangus yuk naud ya. Setuju lah mereka boleh. Oh, tak bisa. Kalau seperti itu tak bisa. Tak bisa. Tak bisa. Tak berlaku. Artinya apa? Tak pernah. Bersekongkol di dalam kemaksiatan tak boleh. Maksiat orang ya. Iya, namanya itu. Boleh sepakat ya. Sepakat. Karena gini lah sama Dem. Karena kalau seandainya nanti ini DP sudah di tangan, tiba-tiba Ya. tak jadi, Ya. kan DP ini kan sudah kugunakan. Ya. Hilanglah, habislah, mari aku cairkan balik katanya. Ya. Itulah sama. Tak bisa. Tak bisa.